Ya. Pemerintah Kalau untuk larangan itu sama sekali dari tidak ada Pemkot tidak larangan. ada melarang. Ya, Hanya yang tidak dibenarkan itu mereka menjual di atas trotoar dan juga di badan jalan ya, di dalam. ya, Namun karena melihat situasi perkembangan kondisi. kondisi tempat itu, termasuk pemasukannya mereka, daya beli juga malah justru berkurang. Mereka mencoba untuk pindah keluar. Para stakeholder Forkopimda dengan beberapa teman-teman termasuk Babinsa untuk sama-sama bagaimana kita turun ini untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Salam Pancasila. Baik, sahabat Kom dimanapun Anda berada, hari ini saya berada di kantor Camat Palu Barat. Tentunya hari ini kita akan membicarakan tentang aksi daripada penertiban pedagang kaki lima yang berada di Impres Manonda. Bersama saya Pak Camat Palu Barat, Bapak Komeni Her Habibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana ini kabar Pak? Sehat-sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak, terkait dengan penertiban untuk pedagang kaki lima yang ada di Pasar Impres Manonda ini, mungkin bisa disampaikan masyarakat ini tujuannya itu seperti apa? Saya pikir mereka ini kan dari dulu mereka kan sudah ada sosialisasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa lagi untuk sama-sama mereka ini turun dalam aksi bersama turun untuk pedagang kaki lima ini. Baik, terima kasih. Penertiban pedagang kaki lima yang kita laksanakan di Pasar Impres Manonda ini adalah merupakan bagian dari program dari Bapak Wali Kota Palu yang mana membuat Kota Palu ini menjadi kota yang bersih, kota yang indah, dan tentunya memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan piala Adipura. Terkait dengan kegiatan kami yang kami laksanakan di Pasar Impres Manonda ini, karena memang selama ini para pedagang-pedagang ini merasakan pembeli, sehingga harapan-harapan dari masyarakat sebagai yang pembeli ini menginginkan agar jalan-jalan yang ada di sepanjang putaran pasar itu dengan di atas trotoar itu kalau bisa jangan digunakan untuk tempat penjualan. Sehingga awal dari situ laporan-laporan dari masyarakat, kemudian ini kan cuma tinggal menindaklanjuti yang sudah dilakukan oleh camat sebelumnya bersama dengan OPD terkait. Jadi hari ini kami hanya menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan kemarin, dan saya berharap tentunya dengan kegiatan penertiban PKL ini bisa berjalan dengan baik, dan khususnya kepada pedagang ini mereka bisa menerima dan tidak lagi untuk menjual di tempat yang seharusnya memang bukan menjadi tempat mereka. Itulah harapan kita, dan pagi tadi kita sudah melakukan dan kita lanjutkan lagi tadi ini jam 2 siang. Jam 2 siang masih ada lagi Pak? Iya, tadi kita jam 2 siang, saya barusan juga selesai pulang dari Pasar Impres Manonda. Alhamdulillah kita tidak ada mendapatkan gejolak dari gesekan dari masyarakat, karena kita melakukan pendekatan ini secara kekeluargaan. Kita bicara dari hati ke hati dengan para penjual. Alhamdulillah mereka memberikan respon yang sangat baik dengan harapan-harapan juga mereka. Mungkin ada cara atau mungkin tempat yang bisa mereka dibuatkan untuk melakukan atau melaksanakan menjual hasil mereka begitu. Tentunya kan di sini kan tidak ada larangan Pak bagi mereka untuk menjual. Tidak ada larangan. Memang diarahkan untuk Kalau untuk larangan itu sama sekali dari Pemkot tidak ada melarang. Hanya yang tidak dibenarkan itu mereka menjual di atas trotoar dan juga di badan jalan. Karena itu trotoar seperti semua kita ketahui bahwa trotoar itu digunakan untuk sebagai pejalan kaki. Begitupun juga itu badan jalan kita gunakan untuk sedikitnya untuk menjadi lahan parkir. Terkait dengan pendekatan tadi Pak, ini kan ada pendekatan dengan masyarakat yang ada di situ, terutama para pedagang. Dan tentunya pendekatan ini mungkin ada harapan atau kemauan mereka seperti apa? Kendala mereka, kenapa mereka sampai keluar? Mungkin sudah ada barangkali dari
pihak-pihak pedagang itu yang menyuarakan ke Bapak atau bagaimana? Ya. Dengan pendekatan tadi nih, Pak. Ada beberapa tadi yang menyampaikan ketika awalnya mereka itu berjualan di dalam, Ya, namun karena melihat situasi perkembangan kondisi tempat itu, termasuk pemasukannya mereka, daya beli juga malah justru berkurang. Mereka mencoba untuk pindah keluar. Walaupun sebenarnya mereka juga tahu, mereka sadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Mereka pahami, mereka sadari. Tapi karena keadaan ekonomi, ya mereka harus lakukan. Sehingga harapan-harapannya mereka itu, ada itu tempat yang mungkin bisa dibuatkan untuk mereka tidak di dalam pasar. Itu karena mereka juga merasa kayak jauh dari para pedagang atau pembeli, maksud saya, yang ketika di dalam pasar itu suasananya itu, situasinya itu sepertinya mereka kalah bersaing dengan para penjual-penjual yang notabene sudah menjadi langganan dari para pembeli-pembeli yang lain. Di sini letakkan ini, Pak. Dan memang kita ketahui juga pasar impres ini kan memang sudah berapa dalam 1 tahun ini ya sudah ada 2 kali kejadian kebakaran, Pak. Ya itu semua yang bisa menghambat mereka. Kenapa bisa seperti itu barangkali, Pak? Harapan Pak Camat mungkin barangkali untuk kedepannya masyarakat seperti apa? Ya, harapan saya kedepannya pertama kepada para penjual, berjualanlah di tempat yang semestinya, yang sudah disediakan, dan layanilah pembeli dengan ramah. Ya. Buatlah pembeli juga dengan nyaman. Begitupun juga kepada masyarakat. Insya Allah kalau sudah clear ini semua, sudah bisa kita sama-sama mengerti apa yang harus kita lakukan. Jalan nanti insya Allah juga kita sudah bersihkan. Kita berupaya berusaha bagaimana para pembeli ini bisa rame-rame datang, bukan hanya untuk masyarakat yang ada di wilayah Palu Barat, tetapi pada umumnya semua masyarakat yang ada di Kota Palu bisa menjadi pasar impres, menjadi tempat atau destinasi pasar yang paling bisa dituju dengan segala jual beli yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kesediaan yang betul bisa dijangkau masyarakat. Siap. Baik, Pak, terkait ini pelaksanaan ini kan jauh sebelumnya mungkin sudah ada Pak dengan masyarakat atau unsur-unsur apa elemen-elemen yang ada ini mungkin sudah dikoordinasikan atau seperti apa? Apakah memang dadakan, apa memang sudah dirapatkan sebelumnya dari awal ini, Pak Camat? Untuk penertiban? Iya, penertiban khusus Kecamatan Palu Barat. Ya. Kalau untuk penertiban ini kita sudah dilakukan rapat. Duluan dilakukan oleh dari ruangnya Bapak Asisten 1. Kemudian kita dari kecamatan juga sudah menindaklanjuti untuk mengundang para stakeholder Forkopimda dengan beberapa teman-teman termasuk Babinsa untuk sama-sama bagaimana kita turut ini untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di pasar impres. Kita sudah lakukan. Ya, karena yang dulu-dulu kan kita sempat memang dengar yang namanya penertiban, tapi masih dari pihak Pol PP atau pengaman itu yang akan turun. Baru mereka biasa cuma satu jalan saja, di Jalan Kacang Panjang, yang mereka sering sasar itu di Jalan Kacang Panjang, dan memang di situ. Nah, sekarang ini kan sepertinya hari ini memang terjadi aksi bersama ya, memang semua turun. Kemungkinan ini yang pertama, Pak ya, yang pertama kali untuk aksi bersama, karena yang sebelum-sebelumnya masih penegak-penegak perda yang turun, Satpol PP. Ya. Jadi ini kan merupakan pelanjut tongkat estafet camat. Pelanjut tongkat estafet, ya. Di posisi tadi kita melakukan penertiban ini, saya mengatakan ini luar biasa. Luar biasa. Tim yang turun pun dari Satpol PP-nya, Dinas Perhubungannya, Perhingga, dari pihak Polsek, kemudian Kamil, kita turun rame-rame. Bahkan sampai ada salah satu tokoh masyarakat yang di Pasar Impres mengatakan bahwa ini adalah pertama kali yang dilakukan penertiban ini, bukan hanya seperti yang tadi disampaikan itu hanya sebatas
satu arah saja. Satu arah. Tapi ini kita tadi saya tadi ini selesai tadi ini kita sampai keliling itu. Sampai 4 penjuru itu. 4 penjuru bahkan sampai kita ke arah Masuk ke Kacang Panjang ya. Kacang Panjang, Cempedak Ujung Ya, ya. kita sampai ke Cempedak Ujung. Baik. Alhamdulillah juga antusias responnya juga masyarakat, para pedagang kaki lima itu mereka menerima. Baik. Dan tidak ada sedikit pun ada gesekan ataupun perlawanan dari mereka. Itu saya katakan tim yang hadir ini yang turun ini luar biasa. Luar biasa. Jadi baik, saya betul-betul memiliki harapan yang besar ini ketika saya menjadi seorang pemimpin di wilayah Kecamatan Palu Barat ini. Saya berharap ini Palu Barat ini atau khususnya di Pasar Impres ini betul-betul bisa berubah dari cara bagaimana mindset mereka pedagang ataupun kita juga sebagai masyarakat atau sebagai pembeli juga memiliki mindset yang sehat untuk bagaimana sama-sama kita menjaga bagaimana supaya pasar ini bisa kita nikmati sama-sama dengan sangat baik. Baik. Terima kasih Pak Komini. Baik, terima kasih di tempat ini Pak. Kami dari Kominfo juga ini menyampaikan rasa terima kasih dengan Pak Camat ini karena sudah disambut baik di sini. Terima kasih. Tentunya dalam rangka aksi bersama. Jadi Pak. Baik, kami akhiri perbincangan kami dengan Bapak Camat Palu Barat, Bapak Komini R. Habibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.